Pak Saleh, terkait dengan kondisi industri saat ini ya Pak, bagaimana pandangan dari Komisi 7 terhadap kondisi terkini industri alas kaki nasional yang nampaknya memang cukup tertekan dengan kehadiran produk-produk impor yang murah dari Cina atau juga bahkan saat ini kita tidak memungkiri ya bahwa juga ada produk-produk yang masuk secara ilegal Pak, dan tentunya ini bisa mematikan begitu industri dalam negeri. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Jadi pertama begini, kalau soal produk ilegal yang masuk ke Indonesia itu sebetulnya bukan hanya soal alas kaki. Jadi itu soal banyak produk asing yang memang masuk ke Indonesia, saya kira, dan itu bukan terjadi sekarang saja, tapi itu sudah terjadi sejak beberapa waktu belakangan ini, dan bahkan saya kira udah ya puluhan tahun juga ya. Ada yang kadang-kadang memang ada razia, ada kadang-kadang yang ditindak, ada kadang-kadang yang memang katakanlah diperiksa langsung oleh instansi terkait. Tetapi biasanya yang pola seperti ini tidak, atau bahkan sampai hari ini itu belum menyelesaikan masalah. Dan kalau ditanya mengapa hal itu bisa terjadi dan kenapa pasar kita bisa menerima, saya kira itu karena memang adalah soal ketegasan daripada aparat yang bertugas untuk menjaga agar barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia itu tetap tidak bisa masuk sembarangan. Dan harus ada tindakan tegas juga sebetulnya dari pihak pemerintah. Dalam hal ini tentu yang paling banyak disoroti adalah soal ketegasan daripada aparat bea cukai di pelabuhan-pelabuhan. Nah, tentu ketegasan dari aparat bea cukai ini itu menjadi satu kunci penting sehingga dengan demikian dapat menjaga daya saing industri Indonesia yang ada di dalam negeri. Dan konon kabarnya produk-produk yang membanjiri Indonesia ini itu tentu sangat mempengaruhi eksistensi daripada perusahaan-perusahaan atau industri-industri yang ada di dalam negeri. Sebagai contoh, kalau ada barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia, mereka masuk tanpa bayar bea cukai, tanpa pajak, dan tanpa katakanlah birokrasi yang dipersyaratkan, maka modal mereka untuk memasukkan barang-barang ke Indonesia sangat kecil. Dan akibatnya mereka itu dengan mudah untuk menjual produk mereka itu di harga bawah katakan pasaran yang ada di Indonesia. Kalau misalnya pasaran Indonesia harganya katakan seperti itu misalnya 500.000, mereka bisa menjual di bawah 250 bahkan di bawah 200.000. Nah akibatnya orang ramai-ramai dan berbondong-bondong untuk membeli produk-produk yang ilegal tersebut. Dan kemudian kedua, faktor lainnya adalah penjualan barang-barang tersebut sekarang semakin mudah dan gampang sebab ada pemasaran digital yang dilakukan baik resmi maupun tidak resmi sebetulnya yang itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kadang-kadang pemesanan-pemesanan yang dilakukan melalui pemasaran digital itu lebih gampang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dan karena itulah maka produsen-produsen yang katakanlah menjual secara ilegal tersebut itu lebih mudah juga untuk memasarkan produknya di Indonesia karena mereka tidak perlu hadir di pasar-pasar, mereka hanya hadir di media-media sosial, kemudian juga di pemasaran-pemasaran yang kadang-kadang platformnya itu juga belum tentu platform yang resmi yang diakui dan katakanlah diberi izin oleh negara kita. Nah ini adalah saya kira tantangan-tantangan kita juga, di samping memang saya kira juga produsen dalam negeri kita sangat bekerja keras bagaimana agar bisa mengimbangi dan menyaingi produk-produk yang dari luar negeri. Di samping dari kualitasnya, tentu juga harganya itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipikirkan sehingga barang-barang kita ini bukan hanya bisa bersaing pada tingkat nasional, regional, tetapi juga bisa bersaing pada tingkat global. Baik Pak, tapi kalau kita berbicara mengenai pengawasan ya Pak ya, artinya pengawasannya selama ini sebetulnya seperti apa? Bukan hanya artinya kita berbicara terkait dengan kualitas atau juga produk domestik ini agar bisa berdaya saing, tapi dengan bagaimana kita tetap bisa head to head dengan produk-produk impor yang datang ke Indonesia, lalu juga sebetulnya dari Komisi 7 sudah mengambil langkah apa Pak selama ini? Jadi kalau pengawasan yang dilakukan itu sebetulnya kan pengawasan itu bisa dilakukan oleh banyak pihak. Yang pertama sebetulnya yang melakukan pengawasan yang kita harapkan itu adalah dari instansi terkait.
Karena yang berkenaan dengan ekspor impor ini bukan hanya soal bea cukai saja, tapi juga ada keterlibatan Kementerian Perdagangan, ada keterlibatan Kementerian Perindustrian, dan juga tentu ada otoritas-otoritas yang lain, langsung atau tidak langsung berkenaan dengan itu. Nah, pengawasan yang bisa dilakukan itu sebetulnya yang paling baik adalah dilakukan secara internal oleh kementerian atau lembaga-lembaga yang bekerja dalam bidang ini. Kemudian pengawasan yang kedua itu bisa dilakukan oleh katakanlah masyarakat luas, bisa melalui organisasi kemasyarakatan seperti LSM, dan juga bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi kepemudaan dan juga organisasi masyarakat lain. Nah, jika semuanya ini bekerja sama, tentu informasi-informasi itu akan semakin valid dan itu bisa dijaga terkait dengan tindak lanjut dari laporan-laporan itu. Selama ini banyak temuan kegelisahan dari para pengusaha-pengusaha lokal kita di Indonesia akibat kurang tegasnya kita menerapkan aturan hukum yang ada di Indonesia. Dan karena itu kegelisahan-kegelisahan tersebut berimplikasi pada tadi adanya kegampangan mereka untuk berinvestasi lebih besar di dalam negeri karena takut bersaing secara langsung dengan produk-produk yang ilegal tersebut. Nah, ini tentu berdampak luas juga ya bagi eksistensi dari perusahaan-perusahaan ini dan juga bagi keberlanjutan para pekerja yang sekarang bekerja di perusahaan-perusahaannya dan ada usaha-usaha baru atau produsen-produsen baru yang katakanlah mau investasi di Indonesia. Baik Pak, tapi kalau kita berbicara mengenai sistem pengawasan ya Pak, yang mana ini juga ada kaitannya dengan bagaimana produk-produk tersebut bisa masuk, kita hitung dari bea masuk mungkin yang menyebabkan banjir impor produk-produk dari luar begitu. Bagaimana Anda melihat sistem selama ini Pak? Artinya apakah selama ini sistemnya kurang ketat begitu Pak? Demikian gencarnya dan juga lancarnya produk-produk impor untuk masuk ke Indonesia, dan apakah sebetulnya Anda melihat dari domestik sendiri bisa dijadikan peluang begitu bahwa kedepannya kita bisa menciptakan produk yang lebih baik lagi dengan harga juga yang mungkin bisa cukup kompetitif jika dibandingkan dengan produk-produk impor? Jadi kalau kita uraikan ini secara umum, sebetulnya yang berkenan dengan ini ada beberapa pihak. Yang pertama tentu kita harus lihat dulu sebetulnya dari sisi regulatornya ini. Sebetulnya undang-undang yang ada sekarang ini, aturan yang ada sekarang, apakah ini sudah memadai dan cukup untuk dijadikan sebagai apa namanya acuan kita atau payung hukum kita untuk mengatur ekspor impor itu. Nah, karena ini sekali lagi berkaitan dengan banyak kementerian lembaga, maka mesti yang harus dilakukan itu memang adalah sinkronisasi dan upaya kerjasama antara lintas kementerian lembaga itu. Sehingga dengan demikian ada job description yang jelas antara masing-masing kelembagaan yang ada di Indonesia. Itu satu ya dari sisi regulasi dan regulator. Kemudian yang kedua dari sisi pelaksana di lapangan. Jadi dari sisi pelaksanaan di lapangan ini artinya adalah mereka-mereka memang yang diberi tanggung jawab oleh undang-undang, oleh aturan tadi untuk mengatur bagaimana agar proses bisnis yang seperti ini bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada katakanlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dan dalam konteks ini tentu mereka harus banyak melakukan upaya sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh pihak. Karena perlu dicatat juga oleh masyarakat kita dan disampaikan melalui media ini bahwa sebetulnya salah satu pendukung ekonomi kita itu adalah dari sektor ekspor impor. Nah, kalau sektor ekspor impornya ini pelaksananya tidak bagus, tidak baik dan seterusnya, maka itu akan berimplikasi pada penghasilan negara kita. Dan perlu dipertegas lagi bahwa ekspor impor ini adalah salah satu dari sekian banyak sumber penghasilan negara yang bukan diambil dari pajak langsung ke rakyat, tetapi pajak yang diambil dari bea masuk dari negara-negara lain. Artinya itu tetap pajak namanya atau katakanlah cukai yang dibayar, tetapi dibayar oleh pengusaha-pengusaha lain karena barang-barangnya itu datang dari luar negeri. Dan karena itu perlu ada ketegasan dari mereka yang melaksanakan undang-undang atau pelaksana dari sisi itu.